Ini kayaknya bakalan jadi first motovlog gue yang pertama. Ya, redundancy deh, first motovlog pertama lagi. Gue kayaknya harus beli sarung tangan ya. Udah jam 10, gue telat banget kantor. Semoga setengah 11 bisa nyampe kantor. Nggak tahu udah. Oh ya, ini sekalian gue mau ngetes ngerekam pakai voice memo, aplikasi voice memo di iPhone, dan kameranya itu nggak pakai external mic soalnya, jadi suara sama video gue rekam terpisah. Kemarin gue nyoba pakai voice memo di iPhone terus pakai clip on mic, ternyata nggak kedetek tuh clip on mic-nya, suara gue nggak ada. Jadi ini gue ngulang lagi pakai handsfree bawaan iPhone. Semoga aja suaranya bagus. Oh ya, action cam gue mereknya XDV, action cam buatan Cina. Iya, gue beli ini karena udah support 4K sampai 30 fps. Yang gue gak suka dari kamera ini cuma autofocusnya kurang cepet. Jadi kalau gue jalan gitu, jalan ya bukan naik motor, jalan, itu goyang-goyang atau fokusnya ngeblur kurang cepet. Kalau gue jalan terus gue diem, nah itu baru ngefokus lagi. Tapi kalau naik motor kayak gini gak apa-apa, gak ada masalah. Gue cukup satisfied lah sama hasilnya. Wih, ini kayaknya cantik nih. Oh, cukup. Udah mendung. Semoga gak kehujanan, soalnya gue gak bawa mantel. Oh ya, sekalian gue mau ngobrol tentang CBR 250. Kemarin gue ke Gias, gue ngelihat langsung CBR 250. Ternyata aslinya itu motor cakep banget, serius cakep banget. Gue yakin itu bakalan jadi market killer ya buat yang lain, kompetitor yang lain. Soalnya dari segi fitur itu udah jauh banget sama yang lain. Kalau yang lain gak bakalan bisa ngikutin kalau mereka nggak upgrade. Mereka harus upgrade ngikutin juga. Soalnya yang CBR 250 ini bener-bener moge look dan fiturnya moge, keren lah pokoknya. Dan kata salesnya sih, yang sekarang di launchingin itu ternyata masih prototype, belum produksi. Katanya produksinya bisa lebih upgrade lagi dan suaranya lebih geher. Ya, berisik deh katanya loh. Terus yang inden sekarang bakalan dapet di bulan Desember, pokoknya awal-awal tahun. Yang baru inden ketika masa produksi itu minimal 3 bulan baru dapet, katanya salesnya. Jadi ngasihnya ntar bakalan berdasarkan urutan yang daftar inden di online itu. Soalnya semua yang pesen di Gias pun didaftarinnya di online juga. Jadi ngurut di sana, siapa cepat dia dapat. Tapi saya itu CBR itu cakep banget. Itu pertama kalinya gue pengen banget beli motor sport. Sport 2,5.
Soalnya ini CBR main Honda gitu. Gue dari dulu masuk ke Honda. Dari mesin lah, gue udah percaya lah sama Honda. Soalnya dari dulu gue pakai Honda. Gue pakai Honda itu Astrea Grand 97, terus CB100, Tiger, Mega Pro, terus ke Karisma, sekarang ke Vario. Honda mulu. Gue kemarin beli Mio, aduh gak enak. Gue pakai Mio itu 5 tahun, dari 2010 sampai 2015. Terus gue ganti Vario ini karena wah enak. Gak bisa lari men, serius. Gak tahu emang karena masih karbu, belum injeksi atau gimana. Kalau dibanding sama Vario yang gue pakai sekarang sih enakan Vario ini. Makanya gue sebenarnya beli action cam gue taruh di helm itu bukan buat moto vlog sih. Gue cuma ini suka ketemu hal yang aneh di jalan, hal yang keren, lucu kayak gitu gitu. Kok bukan, wah ini direkam bagus nih, kesini gue nggak beli kan. Terus ternyata moto vlog lagi ngetren, ya udahlah sekalian nyoba gimana sih moto vlog itu, ngomong sambil naik motor. Gue tuh orangnya pemalu. Gue ngomong sambil naik motor gini terus didengerin di samping gue ya, ini orang ngapain ngomong sendiri gitu. Kalau lucu ya. Terus apakah motor vlog itu harus motor sport, motor gede, motor cowok yang koplingan? Kayaknya enggak deh. Selama lu ada kamera, lu bisa ngomong, lu bisa ngerekam, lu punya motor, lu bisa naik motor, ya udah. Menurut gua sih udah, mau ngapain lagi. Lagian gue punya motor itu buat daily use, bukan buat gaya-gayaan, cuma buat weekend sana weekend kesini kayak gitu, bukan kayak gitu sih. Gue sebenarnya pengen banget beli CBR, tapi gue lagi ada rencana tahun ini. Gue lagi mau nyari kerjaan di luar Indonesia, jadi gue lagi nggak beli sesuatu dulu. Soalnya sayang banget ntar gue tinggal. Ini aja gue lagi bingung nih, mobil gue mau gue jual, karena yang pasti gue bakalan gue tinggal. Sekarang aja nggak gue pakai, gue taruh di kampung. Ini bakalan gue jual. Sawah gua di rumah aja udah mau gua jual juga nih. Kemarin ada yang nawar, ya udahlah dijual aja. Soalnya 3-4 bulan lagi kalau insya Allah emang jadi, gua udah nggak di Indonesia. Doain aja, semoga gua bisa ngejar mimpi gua, daripada ntar sawahnya nganggur, nggak ada yang kerjain juga. Tapi yang gue jual yang kecil sih, yang kecil ya gue jual, yang gede gue biarin aja dulu. Sekarang kan soalnya ngerjainnya paruan sama orang, sama tetangga gue. Nanti gue yang modalin benihnya gue modalin, pupuk gue modalin, air gue modalin, dia yang ngerjain.
sekalian gue mau cerita kehidupan petani dah ya. Kehidupan petani itu ya mau dibilang susah juga enggak, bilang enggak juga susah. Soalnya kita kan hidup di desa tuh. Bahan pokok buat makan itu paling yang beli ya cuma ikan ya bukan ayam, ikan. Kalau ayam biasanya kita melihara sendiri. Kita kebanyakan melihara sendiri. Jadi kalau pengen ayam ya tinggal ambil kandang, sembelih udah makan ayam. Kecuali kalau ikan kayak ikan bandeng, ikan tongkol, ikan tuna kayak gitu pasti beli. Kalau ikan wader, ikan lele kita nyarinya di kali, masih ada kita kali. Rumah gua tuh belakangnya sungai. Dan sekarang sungainya lagi tercemar karena di daerah gua lagi ada pabrik tepung singkong. Itu limbahnya ke sungai. Sungainya yang bersih, sekarang kena limbah. Gua kemarin waktu lebaran pulang, itu ikannya pada mati semua men. Itu sampai tetangga gue itu sampai ada dapat 1 karung, serius ikan wader itu 1 karung, nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal nyiruk doang dapat 1 karung. Gue tuh coba nanyain itu bisa dimakan apa enggak, itu kan ikan keracunan. Tapi nggak tahu udah dimakan juga sih kayaknya. Dapat ikan wader 1 karung gede-gede loh. Tetangga gue itu nggak tahu pemerintah tuh gimana ya, ada hobi pencemari lingkungan kayak gitu kok diem aja. Serius, sungainya jadi bener-bener mati, gak ada kehidupan. Gue sih ini sih kasihan yang ini sawahnya ngandelin air sungai di situ. Itu kan soalnya buat pengairan juga di situ. Suka dukanya jadi petani itu ketika kalau kita nggak punya diesel ya. Diesel itu diesel buat ngairin sawah, kita narik airnya pakai diesel. Yang nggak punya itu kan ngandelinnya ini apa, dari sungai hilir gitu, dari pertanian, jadi digilir. Ini hari ini bagiannya blok sini, hari ini bagiannya blok situ. Gara-gara kemarau panjang, terus gara-gara rebutan air itu sampai ada yang mau bacok-bacok kan coy, serius. Itu terjadi itu. Terus gua udah gagal panen tuh kalau gua hitung-hitung udah 4 kali ya, hampir mau 2 tahun ini gua tuh gagal terus, panennya nggak pernah bagus, kena potong leher terus, nggak tahu kenapa. Yang terakhir ini kayaknya lumayan juga. Yang terakhir ini lumayan sih, nggak kayak kemarin hasilnya. Ada lah. Gue biasanya sekali panen tuh bisa dapat 5 ton, 6 ton. Kemarin cuma dapat 1 ton, 2 ton, buset. Rugi banget, modal gue habis. Itu waktu gue ngerjain sendiri ya, gue habis modal berapa, 10 juta apa gimana, 11an lah. Kalau dulu gue kan modal segitu gue udah dapat 5, 6 sampai 7 ton. Biasanya gue dapat 17 juta, 18 sekali panen, 3 bulan sekali. Jadi gue masih untung 8 jutaan lah 3 bulan itu. Masih bisa ditabung. Kemarin tuh bisa buat nutupin modalnya aja udah seneng banget loh, serius. Kalau dengar-dengar tetangga gue yang di Brunei, yang kerjanya di Brunei gitu, yang jadi TKI gitu, di sana itu katanya air itu disediain sama pemerintah. Beras pegabah itu dari petani itu dibeli sama pemerintah 2 kali lipat harga pasaran. Baru pemerintah ngejual ke pasaran harga normal, umpama harga normalnya 10.000, pemerintah ngebeli ke petani itu 20.000, terus dijual ke pasaran 10.000. Dan waktu panen pun traktornya pun disediain pemerintah, semuanya udah disediain pemerintah. Jadi yang punya lahan itu tinggal merawat pastinya aja udah. Ya ada, ya
kenapa kalau belum kayak gitu bukannya udah nggak boleh itu, kalau ada polisi bukannya kena ya. Yang gua suka dari knalpot oblong itu kalau ngadep ke muka, men, nabrak muka orang di belakangnya, gila. Apaan? Kembali lagi ke beras tadi. Jadi di Brunei itu kayak gitu. Jadi petaninya itu tinggal ya ngurusin padinya aja udah sampai hidup bagus udah. Ntar kalau waktunya panen, pemerintahnya yang manen. Pemerintahnya yang bawain traktornya, dia tinggal terima bersih aja. Kalau di kita kan enggak. Gue traktor aja sampai beli sendiri buat ngerjain sawah itu harus beli sendiri. Waktu panen harus manggil orang. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu waktu panen itu kalau masih pakai manual, orang yang ngarit gitu, itu namanya Daud. Tapi sekarang lagi ngetren nih, namanya dos pakai mesin. Tapi itu banyak yang hilang gabahnya. Makanya orang yang ngedos itu cepat-cepat langsung dibakar gitu, damen padinya. Karena masih banyak gabah yang ada di pohon padinya itu, di damennya itu masih banyak. Makanya langsung cepat dibakar sama mereka. Yang paling aman ya di Daud pakai manual itu sih. Dan di dos itu mahal loh. Per kotaknya berapa ya? 500.000 apa? Pokoknya gue punya 5 kotak itu habis 4,5 apa 3,5 ya kemarin deh. 3,5 lah. Dan tergantung posisi sawahnya. Kalau sawahnya di pinggir jalan agak lebih murah, kalau sawahnya udah di dalam itu lebih mahal. Karena masukin dosnya susah. Jadi petani itu bisa buat makan sehari-hari aja udah cukup, alhamdulillah banget. Tapi hebatnya ini gue lihat orang-orang yang petani di rumah gue itu bisa nyekolahin anaknya. Walaupun masih banyak teman-teman gue yang seangkatan gue dulu itu masih banyak yang nggak sekolah sih, karena nggak mampu. Lulus SD udah nggak sekolah, langsung kerja. Lulus SD itu saya SD umur 12 tahun. 12 tahun tuh langsung kerja di sawah. Setelah di sawah biasanya langsung lari ke Kalimantan. Di sana jadi buruh kasar, bikin jalan, nebang hutan, gitu kata-katanya. Kayaknya di mereka. Kalau yang masih di rumah boleh ngejaga toko. Kasihan sebenarnya. Tahu deh. Banyak hal yang harus kita syukuri di sini. Gue bersyukur banget. Gue tuh udah financial independent dari umur 17 tahun. Jadi gue kuliah itu udah gue biayain sendiri. Dari umur 17 tahun itu gue udah gak pernah minta lagi si orang tua. Tangan gue sakit banget ya. Beneran nih kayaknya gue harus beli sarung tangan nih. Jadi begini. Gue tuh sebenarnya pengen banget keliling Indonesia naik motor. Tapi waktunya nggak ada, gue harus kerja. Jadi kayaknya cuma bakalan jadi mimpi. Karena enak kan naik motor, bener-bener menikmati Indonesia banget kan naik motor, nikmati jalanannya, direkam.
nggak langsung tiba-tiba ada di Destiny baru direkam. Gue nggak suka kayak gitu, gue suka tuh prosesnya, karena gue suka prosesnya. Motovlog itu bagusnya tuh di prosesnya, bukan di tujuannya. Ketika gue mau ke sana itu kan gue kan motovlog kan si sepanjang jalannya itu tuh prosesnya, bukan tujuannya kan yang dilihat. Naik CBR 250 tiap hari begini, aduh aduh aduh, gimana coba rasanya. Gue aja yang naik Vario ini aja udah capek di tangan coy, ngerem mulu. Paling bener sih NMAX kayak itu sih sebenarnya, motor metik kayak gitu yang bener Jakarta itu. Motor koplingan itu udah enggak. Akhirnya gue sampai juga. Oke, sekian dulu motovlog pertama gue. See you next time guys. Kalau ngikutin gayanya Snowjet nih, I'm Sandekar from here. Gimana? I'm Sandekar, I'm out from here. Gitu.